Halo Bu Dewi, mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya Bu Dewi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran keseluruhan dari praktik akhir operasi perjalanan insentif dan mungkin di sela-sela akan kabar mengenai progres dari setiap kelompok. Untuk kegiatannya, praktik ini akan diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2020. Untuk durasinya, yaitu 3 jam dari jam 13.30 sampai dengan 16.30. Alhamdulillahnya mahasiswa tidak ada yang keberatan dengan durasi 3 jam ini dan beberapa merasa bahwa 3 jam ini sudah sangat pas untuk kegiatan keseluruhannya. Lalu untuk Zoom meetingnya, linknya sudah saya bagikan kepada mahasiswa dan mungkin nanti untuk Bu Dewi saya bagikan melalui chat. Untuk temanya, karena kita saat ini berada di era pandemi COVID-19, jadi tentunya bersinggungan dengan COVID-19 dan industri MICE, supaya mahasiswa juga paham mengenai perkembangan dari industri pada saat pandemi seperti ini. Nah, untuk pembagian kelompok dari yang Bu Dewi sudah bagikan, itu setiap objek saya masukkan dua kelompok. Jadi satu kelompok jumlahnya adalah 7 hingga 8 mahasiswa. Di setiap kelompok ini masing-masing sudah saya bagi perannya, jadi tidak ada yang kerjanya lebih banyak ataupun yang kerja gabut di dalam kelompok ini. Di sini ada kelompok cultural performance. Nah, tugas dari kelompok cultural performance ini salah satunya adalah membagi kelompok adat ini. Kelompok adat ini berguna untuk nanti pada saat di akhir acara untuk pertunjukan budaya. Sebenarnya konsepnya sama seperti saat kita domestic field study, ada gathering night-nya. Nah, ini gunanya dari kelompok adat itu. Untuk memberikan gambarannya, mungkin saya langsung saja masuk ke rundown-nya. Jadi untuk kegiatan seluruh acaranya ini berhimpitan dan juga saling tumpang tindih dengan antara webinar dan juga storytelling tentunya. Jadi kegiatan ini saya terinspirasi oleh kegiatan e-course program yang saya ikuti pada beberapa bulan lalu oleh Dankook University dari Korea Selatan dan juga oleh Jakarta Good Guide. Ya, pada saat itu menyelenggarakan virtual field study ke Chinatown di Jakarta Kota. Jadi pada jam 13.30 ini mahasiswa sudah dalam kondisi semuanya memasuki ruangan Zoom meeting. Nah, nanti acara dilanjutkan dengan opening yang akan dibuka oleh Ibu Mahadewi dan juga Kak Prodi yaitu Pak Budiman pada rencananya. Lalu kemudian acara dilanjutkan dengan perjalanan virtual. Perjalanan virtual dari program pendidikan vokasi menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu pada rencananya adalah Diandra Promosindo untuk kegiatan talk show. Nah, untuk perjalanan virtual ataupun kunjungan virtual, di situ saya memberikan 3 pilihan atau 3 solusi. Yang pertama, mahasiswa bisa meminta material video dari perwakilan objek. Perwakilan objek. Yang kedua itu adalah mahasiswa bisa mengambil material video dari situs official atau channel YouTube official dari masing-masing objek yang tentunya diambil dengan penuh kredit. Jadi tentunya meminta izin dulu untuk menayangkan sebelum mempergunakannya. Dan yang ketiga, mahasiswa bisa merecord Google Street View. Untuk caranya ini, ketiganya saya sudah memberikan contohnya kepada mahasiswa. Mungkin nanti di akhir video ini saya akan lampirkan. Lalu setelah perjalanan virtual tadi dilanjutkan dengan kegiatan talk show. Nah, untuk setiap pembicara atau setiap perwakilan dari perusahaan itu saya berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk pemberian materi dan Q&A. Nah, di sini itu ada yang berperan sebagai moderatornya tentunya dan juga untuk
ada yang berperan sebagai logistik sertifikat. Nah, logistik sertifikat ini nanti saya akan membagikan desain sertifikat yang telah saya buat, dan tugas mereka adalah membubuhkan nama dan juga tanda tangan dari pembicara sebelum saya berikan penilaian di belakang sertifikat. Nah, nanti untuk penilaian sertifikatnya saya mohon bantuan approval dari Bu Dewi. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu kunjungan virtual di Museum Nasional Indonesia. Untuk Museum Nasional Indonesia ini mereka di dalam situs officialnya mereka memiliki fitur virtual tour. Nah, di sini mahasiswa bisa merecord dari fitur tersebut dan mempergunakannya untuk keperluan penyelenggaraan pada hari H nanti. Lalu ya selanjutnya dilanjutkan dengan kunjungan virtual di Monumen Nasional. Untuk Monumen Nasional, ini mahasiswa memilih untuk menghubungi pihak Monasnya dan alhamdulillah sudah mengirim surat dan sudah menelpon juga. Setelah dari Monumen Nasional, kemudian dilanjutkan dengan talk show bersama Asperapi. Gambarannya sama seperti di Andra tadi, yaitu kegiatannya seperti webinar, memberikan materinya, kemudian nanti akan dilanjut dengan Q&A yang dibimbing oleh moderator. Untuk logistik sertifikatnya sama, desainnya sama sebenarnya dengan si tadi yang di Andra, cuman bedanya adalah di tanda tangannya saja. Nah, kemudian setelahnya dilanjutkan dengan kunjungan virtual di Museum Sejarah Jakarta. Untuk kelompok Museum Sejarah Jakarta, mereka sudah memilih menempuh cara yang kedua, yaitu dengan mengambil video dari channel YouTube official milik Museum Sejarah Jakarta. Nah, di situ mereka sudah menghubungi pihak Museum Sejarah Jakarta juga dan sudah meminta izin untuk mengambil video yang ada di channel YouTube tersebut untuk dipergunakan di penyelenggaraannya nanti. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan di Pelabuhan Sunda Kelapa. Untuk kelompok Pelabuhan Sunda Kelapa, ini mereka masih solusi yang pertama yaitu menghubungi pengelola Pelabuhan Sunda Kelapa untuk memberikan video mengenai situasi di dalam Pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu yang ke-10 itu kunjungan virtual di Dharma Bhakti Temple dan Petak 9. Mengapa saya pilih Dharma Bhakti Temple dan Petak 9? Karena kedua objek ini adalah poin dari Chinatown yang ada di Jakarta kota dan juga memiliki sejarahnya yang tidak terpisahkan dari perkembangan perdagangan di Jakarta. Untuk Dharma Bhakti Temple dan Petak 9 ini saya tahu bahwa akan sedikit kesulitan, maka dari itu saya memberikan saran untuk menempuh jarak yang ketiga, yaitu menggunakan perpaduan antara vlog dari orang dan juga record dari Google Street View. Nah, untuk yang ke-11 yang terakhir adalah cultural performance, pertunjukan dari kelompok adat itu. Untuk kelompok adat, ini saya beri kebebasan, mereka mau menampilkan apa saja, mau membawanya seperti apa. Yang penting durasinya adalah minimal 2 menit sampai dengan 3 menit. Dan di sini saya ingin untuk semua kelompok berpartisipasi, untuk melatih mereka juga untuk bertanggung jawab pada kelompok, dan diakhiri dengan closing statement dari pembicara dan juga dosen. Nah, di closing statement ini saya ingin meminta bantuan dari dosen untuk menentukan award yang akan diberikan kepada mahasiswa. Kategori awardnya apa saja? Yaitu ada 5 kategori: best performance untuk penilaian pada saat cultural performance, lalu outstanding teamwork untuk kelompok objek dengan kerjasama yang baik, lalu most active ini untuk individu yang paling banyak bertanya pada saat kegiatan Q&A. Most innovative ini untuk kelompok objek yang sangat kreatif di antara yang lain, jadi penyajiannya berbeda dari kelompok lainnya, berkaitan dengan kreativitas tentunya. Lalu yang terakhir adalah outstanding attitude, yaitu untuk 2
orang individu, perempuan dan laki-laki yang memiliki perilaku terbaik pada saat penyelenggaraannya. Kayak dulu ya, dari tanggal 13 hingga 27 November itu saya ingin mahasiswa sudah mulai menyicil materi dan juga tinggal confirm dan reconfirm saja. Lalu pada tanggal 4 Desember hingga 11 Desember itu adalah kegiatan gladinya. Jadi mahasiswa membiasakan diri dengan fitur yang ada di Zoom Meeting ini. Untuk to-do list-nya, ini saya bagi ke dalam 3 kategori, yaitu untuk objek wisata, terus yang pelaku industri, dan cultural performance. Masing-masing ada 3 to-do list ya, mulai dari menghubungi, mengumpulkan materi, terus juga pada saat pelaksanaannya mereka akan seperti apa. Kalau untuk objek wisata mereka akan guiding, kalau untuk industri mereka akan menjadi moderator, dan kalau untuk cultural performance mereka akan menjadi MC. Lalu di akhirnya untuk industri mereka akan melengkapi sertifikat dengan tanda tangan dari pembicara. Untuk checklistnya hingga saat ini pembuatan proposal sudah dilaksanakan dan sudah selesai. Lalu untuk surat izin, setiap kelompok sudah mulai melengkapinya dengan kop surat dan nomor surat dari Pak Rahmat. Tersisa adalah kesiapan dari materi, sertifikat itu untuk desain sertifikat dari saya, dan cue card pada saat penyelenggaraan untuk MC dan moderator, supaya mereka juga tidak bingung apa yang harus mereka lakukan pada saat penyelenggaraannya. Untuk sampel sertifikat, ini saya sudah buatkan dan bagikan kepada mahasiswa, namun saya masih merasa desain sertifikat ini masih terlalu simple, jadi mungkin nanti saya akan memberikan 3 contoh desain sertifikat kepada mahasiswa dan membiarkan mahasiswa untuk memvoting desain mana yang mereka sukai. Bagian belakang pada sertifikat ini nanti ada detail of practice, jadi nilai praktik mereka yang dituang di sertifikat. Nanti saya mohon bantuan dari Bu Dewi untuk approve nilai-nilai yang ada di sini. Nanti Bu Dewi tinggal tanda tangannya pada bagian belakang sertifikat. Karena di era pandemi ini juga semua aktivitas secara online dan tentunya juga mahasiswa mudah jenuh. Jadi di sini saya memberikan reward kepada mahasiswa yang menjadi motivasi bagi mereka supaya mereka tidak merasa terbebani dan juga supaya mereka semangat untuk melaksanakan praktik ini. Rewards-nya itu berupa voucher premium Spotify. Kenapa saya pilih Spotify? Karena saya berpikir untuk muda-mudi sekarang, tentunya mereka tidak lepas dari aktivitas mendengarkan musik sehari-hari. Nah, untuk peraturannya, 5 voucher ini dibagikan hanya untuk mereka yang mengajukan pertanyaan pada saat penyelenggaraan. Jadi, setiap satu pertanyaan yang mereka berikan itu sama dengan 1 tiket undian. Nah, nanti nama mereka akan diundi dan siapa pemenangnya itu akan sangat random. Kurang lebihnya itu saja dari saya, gambaran untuk praktik akhirnya. Mungkin untuk contoh penyajiannya seperti yang sudah saya berikan kepada mahasiswa nanti akan saya lampirkan di akhir video ini, dan untuk inspirasinya serta dokumen-dokumen yang berkaitan itu akan saya lampirkan di folder Google Drive yang nanti saya akan berikan kepada Bu Dewi melalui ruang chatting. Lalu untuk pertanyaan dari mahasiswa hingga saat ini tidak ada pertanyaan yang terlalu sulit. Mungkin tantangannya adalah kerjasama antar mahasiswa yang akan sulit karena mengingat mereka tidak dapat bertatap muka secara langsung, sehingga aktivitas kerjasama dan komunikasi hanya bisa mereka lakukan melalui ruang chatting dan juga Google Meeting. Dan tantangan lainnya adalah untuk beberapa mahasiswa, mereka tidak dapat mengkoneksi video karena mereka menggunakan aplikasi Zoom yang ada di HP. Jadi solusi dari saya adalah untuk yang seperti ini, mereka hanya menampilkan video pada saat kelompoknya tampil atau penyajian dari kelompoknya, ataupun pada saat talk show saja untuk menghargai bintang tamu kita tentunya. Untuk sejauh ini itu saja permintaan dan pertanyaan dari mahasiswa. Tidak ada yang terlalu berat bagi saya dan belum ada yang merasa kesulitan karena masih terbilang baru juga. Untuk kedepannya mungkin
Apabila ada kesulitan, saya akan mendiskusikannya secara langsung melalui aplikasi meeting ataupun melalui aplikasi chatting kepada Bu Dewi. Kurang lebihnya itu saja. Apabila ada yang belum jelas ataupun ada kritik dan saran, itu akan saya terima dengan baik dan saya coba untuk tampung dan lakukan. Terima kasih Bu Dewi atas bimbingannya dan atas sarannya sejauh ini. Saya harap semoga penyelenggaraannya berjalan dengan lancar hingga hari H. Terima kasih.